Oke, masalah satu terkait di subscription, ya kan? Udah selesai, ya kan? Ini udah diselesaikan kan? Ini udah coret nih. Nah ini misalnya tes sharing. Nah ini kan udah nih, gue bikin ada folder baru. Nah ini dia langsung ada di cloud. Nah semua file yang gue kerjain gue masukin misalnya ke folder tes sharing itu. Terus nah kan gue bikinnya namanya tes sharing. Nah itu dia udah ada langsung nih, tes sharing yang barusan gue bikin nih. Terus gue tinggal share aja, sama kayak Google Drive, send link view only atau collaborate gitu. Ya udah kirim aja. Nah yang bisa buka anyone with the link can view this gitu. Jadi siapapun yang punya link ini maka dia akan bisa buka copy link misalnya seperti itu. Nah tapi masalahnya juga ini bisa penuh ya. Di sini masalahnya adalah biasanya gue abis motret atau video atau bikin konten apapun itu kendalanya di penyimpanan. Nah, gimana gue melakukan backup data atau melakukan proses delivery ke customer atau ke user ya yang pakai jasa gue. Nah itu biasanya gue kan pakai PC ya editnya. Nah terus ketika gue pakai PC gue backup kamera dari kamera gue habis motret ya. Ini kalau yang berat nih, misalnya dari motret masukin ke keluarin memorinya, terus via USB colok ke PC, backup. Kita backup. Nah di PC gue itu ada drive C untuk operating system, untuk OS. Terus di sini di OS ini aplikasi-aplikasi ya untuk OS dan aplikasi editing gue taruh. Terus ada drive D. Di sini ada drive D untuk data ya. Drive E untuk bentar. Drive D E untuk backup. Jadi gue dari USB ini, dari memori gue masukin ke drive D ini untuk data yang akan kita delivery ke customer, data yang akan diolah ya. Terus drive E ini untuk backup dari semua file yang sudah diproses di data gitu, kayak gitu. Nah misalnya udah jadi diedit, terus gimana? Nah terus kan kita upload ke Google Drive ya. Kita upload ke Google Drive, berarti ada, kalau gue begini nih, bisa pakai wifi juga, bisa pakai, kalau gue kebetulan pakai jaringannya pakai kabel ya, bisa. Kemudian kita upload ke internet lah ya, udah langsung aja lah ya, upload ke internet. Di sini ada, anggaplah modem ya, modem kita upload ke Google nih, upload ke Google. Kita upload ke cloud, ke internet nih, internet. Ini urusan provider lah ya buat sampai internet. Ini internet. Net, di sini ada Google. Ada Google. Terus ya kan? Nah, habis itu baru customer apa itu? Misalnya handphone. Ya kan? Handphone, laptop, misalnya laptop, ya kan? Handphone, laptop, dia ya akses melalui jaringan sampai ke internet gitu kan.
Ya melalui jaringan ya sederhananya gini lah ya. Bisa diakses ke internet. Kayak gitu. Nah, ini kan masalahnya adalah masalahnya di gua adalah cloud storage di sini nyewa nih, ya kan? Ya kan? Cenderung mahal, sewanya subscription cenderung mahal dan sangat tergantung dari koneksi jaringan ya, pasti ya, dan cenderung mahal. Sama gimana ya? Ya udah mahal lah gitu. Dibiaya lah kendalanya. Kayak gitu. Nah, udah. Nah, kebiasaan gue adalah semua konten yang udah gue bikin itu gue nggak gue hapus. Jadi gue punya banyak external drive, ya. External drive pakai yang mana ya? Udahlah ini aja lah. External storage itu gue punya banyak. Setelah gue backup di internal disk yang di PC, gue ekspor lagi ke external drive. Nah ini, jadi yang udah terdeliver ke user customer, kalau dia udah filenya udah diterima, yang di backup ini gue hapus, gue pindahin ke sini, gue pindahin dulu ke external storage, baru gue hapus kayak gitu. Buat suatu saat kalau dia minta filenya hilang atau apa, nah jadi gue masih tetap punya. Jadi yang di sini kosong lagi. Jadi dari data setelah udah fix diedit, gue deliver ke customer. Kalau ada masih editing nanti gue edit. Kalau udah fix, gue backup dulu di masih yang bulan berjalan. Kalau data ini gue udah sesek, gue pindahin ke backup. Kalau backup udah penuh, gue pindahin ke external storage. Begitu seterusnya. Nah masalahnya di sini tuh, di sini kalau penuh, misalnya gue punya 4 tera, gue udah banyak nih, penuh pasti kan ribet ya maintainnya, iya kan? Jadi gue punya external storage ada banyak lah, kayak gitu seterusnya. Dan ini kendalanya, satu, subscription di Google Drive mahal ya, cenderung relatif mahal. Terus apa ya, external storage ini kalau udah banyak ya, manage-nya lumayan susah sama dia pasif aja udah gitu, nggak bisa diakses kapanpun gue mau lewat internet kalau gue misalnya lagi mobile. Dan satu lagi, kalau gue lagi mobile itu kan berarti cuman yang gue masukin sini ya pasti data-data yang relate ke user yang saat itu aktif sih, customer yang saat itu aktif. Cuman kalau ada data-data gue yang ada di internal ini, gue nggak bisa akses gitu. Nah dari sini gue nyari-nyari storage ya, external storage yang tetap bisa diakses dari manapun itu gitu. Nah solusi yang paling sederhana dan paling mudah gue temukan adalah dari WD, dari Western Digital. Jadi namanya WD My Cloud Home. Nah jadi berubah nih infrastruktur gue di rumah. Jadi tadi kan gini ya, dari PC langsung storage pakai USB masuk ke cloud storage. Nah kalau sekarang gue modelnya gini, dari PC masuk ke switch. Sebenarnya bisa juga dari PC pakai wireless ini masuk ke modem ya langsung. Cuman di sini gue nggak gitu. Gue masuk ke switch, terus masuk ke storage NAS. Kenapa ya? Ini biar cepat aja ya jaringan dari PC ke NAS-nya. Tergantung koneksi di sini nih, port interface-nya. Jadi kelebihannya yang ini, kan gue tadi ada sama ya, ada seperti ini.
Terus setelah di backup dia masuk ke NAS ya. Dia masuk ke NAS. Dia masuk ke situ. Udah. Jadi setelah di backup dia masuk ke NAS. Ini biar enak gimana ya? Ya udah lagi inilah. Sebentar. Ini aja nih. Sama sih. Sebentar. Jadi kalau udah di backup, masuk ke NAS. Udah masuk ke NAS. Nah, yang enaknya kan gue kalau udah data nih, gue deliver masuk ke user ya. Misalnya usernya dia lagi di cafe atau dimanapun, dia pakai internet tuh. Dia pakai internet masuk gitu kan, atau pakai laptop ataupun pakai HP, atau biar keren dah pakai iPhone atau HP. Iya kan? Dia tadi kan di sini ada Google Drive ya. Di sini gue enggak. Jadi kalau udah masuk data ya, gue langsung masukin aja ke storage NAS ini. Nah ini di yang WD ini, di sini gue pakainya, kalau ada yang solusi lebih baik gue terima masukannya ya. Jadi di sini bagusnya gue pakai WD My Cloud Home, di mana storage ini fungsinya sama persis seperti Google Drive. Dia bisa diakses dari manapun melalui internet. Seperti itu. Jadi setelah gue upload ke sini ya. Nah, ini enaknya dia beli sekali udah bisa langsung, ya udah, nggak subscription modelnya, nggak bayar bulanan atau tahunan gitu kan. Nah, di sini tentu si WD Western Digital ya, dia pasti si WD ini ya. Jadi gue backup melalui jaringan di internal gue ke sini. Nah, otomatis semua yang ada di sini bisa diakses melalui internet. Seperti itu. Jadi kan dia lewat jaringan internal gue nih. Iya kan? Ini jalur si WD gue bedain warnanya. WD hijau. Nah, ini jalur LAN biru aja. LAN. Nah, masuk ke WD. Nah, semua yang ada di sini bisa diakses. Jadi storage-nya bukan ada di cloud. Ini cuman sistem web aplikasinya aja buat mengakses file yang ada di sini. Ntar gue tunjukin contohnya. Jadi si customer ketika akses file yang ada di sini, dia bisa langsung melalui internet gitu. Bisa melalui internet. Melalui internet gimana kan? Push. Mana sih? Ya gini lah. Ini aja yang geser deh. Oh, ribet ya? Salah nih. Ya gini lah. Nih gini aja gini. Salah gue tadi. Ini masuk ke internet, ya kan?
masuk ke internet. Ini jalur akses secara virtual. Di jalur internet yang jadi user mengaksesnya ke internet. Nah, merah. Nah, kayak gini. Jadi user mengakses WD melalui internet gitu. Nah, di sini ada web aplikasinya. Bentuknya kayak gimana nih? Jadi ini enak, gue nggak perlu langganan Google Drive, cukup sekali beli ya. Di sini gue beli yang 4 tera, dia ada 4 tera, 8 tera, 4 tera, 6 tera, 8 tera. Nah, di sini gue lebih lebih tenang. Jadi proses delivery uploadnya gue lebih cepat. Setelah gue edit, gue masukin ke sini, kemudian gue share linknya ke customer. Kayak gimana bentuknya? Nah, kayak gini nih. Kalau di LAN-nya, sebentar, bisa dicek di sini misalnya. Kalau dari LAN-nya bisa kayak gini. Nah, ini kan namanya WD ya. Nah, ini gue bisa akses, namanya di MyCloud, gue tinggal masukin password aja. Nah, ini kalau di LAN-nya ya. Nah, ini udah ada nih. Gitu. Jadi dia enaknya ada aplikasi buat kalau diinstal di handphone, semua file yang ada di handphone lu itu bisa lu backup juga langsung ke storage. Nah, ini kan di lokal jaringan gue nih ya. MyCloud-nya di network. Nah, ini dia. Nah, apapun yang gue masukin di sini, misalnya gue anggaplah bikin folder baru aja, tes ya. Nah, ini misalnya tes sharing. Nah, ini kan udah nih. Gue bikin ada folder baru. Nah, ini dia langsung ada di cloud. Nah, semua file yang gue kerjain gue masukin misalnya ke folder tes sharing itu. Terus nanti gue tinggal share aja linknya ke customer gue gitu, ke user gue. Nah, buka websitenya, sign in, terus gue masukin akun gue. Nah, dia langsung ada tuh, sebentar. Oh, dia berdasarkan itu tadi. Ya udah, tadi gue bikinnya apa? Kan gue bikinnya namanya tes sharing. Nah, itu dia udah ada langsung nih. Tes sharing. Yang barusan gue bikin nih. Terus gue tinggal share aja, sama kayak Google Drive, send link view only atau collaborate gitu. Ya udah, kirim aja. Nah, yang bisa buka anyone with the link can view this gitu. Jadi siapapun yang punya link ini, maka dia akan bisa buka copy link. Misalnya gue kalau mau buka, ya udah tinggal buka. Gitu. Ini karena gue ini ya login punya gue, jadi ada ininya. Kalau enggak dia cuman lihat filenya aja, isi file di folder itu aja. Nggak perlu punya akunnya usernya. Seperti itu. Cepet kan? Udah langsung ada filenya di internet gitu. Seperti itu. Nah, tapi kan masalahnya juga ini bisa penuh ya. Minimal gue nggak perlu subscribe berkali-kali. Yang enaknya adalah proses dari sini menuju ke MyCloud Home ini kan lebih cepat ya, karena dia lokal. Sisanya memang ketika customer mau download filenya, dia melalui jaringan internet kita di lokal gitu. Kalau dari gue, yang penting proses delivery-nya aja cepet. Yang penting delivery dulu. Terkait dia bisa aksesnya itu, kan dia terserah customer yang mau akses kapan aja. Dia juga ketika download, ya udah dia download juga, ya udah tinggal tungguin filenya masuk aja semua. Oke, masalah satu terkait di subscription, ya kan? Udah selesai, ya kan? Ini udah diselesaikan kan? Ini udah coret nih. Jadi ini udah nggak ada kendala subscription karena gue sekali beli udah bisa. Nah, masalahnya ini kan tetap nih bisa penuh ya. Nah, gue solusikan. Nah, ini balik lagi nih. Tapi minimal sebentar. Masalahnya
Nah, gue akan melakukan nih lagi nih kalau buat bersih-bersih yang ada di sini, ya. Gue backup lagi eh, ke external drive, iya kan? Seperti itu. Nah, ini versi awal eh, backup, ya, alur backup dan delivery yang gue lakukan. Nextnya gue ada plan untuk mengupgrade jaringan gue di rumah, infrastruktur gue di rumah terkait content delivery dan backup uh, untuk ya untuk gue. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang punya uh, infrastruktur yang lebih bagus, mungkin boleh di sharing juga ya di komen. Ini uh, jaringan yang gue punya seperti ini. Gue nggak jelasin banyak ya, tapi di sini yang pasti dia enak nih aplikasinya. Dia ada aplikasi buat handphone juga, jadi semua file yang ada di handphone itu bisa langsung auto backup ke storage kita di rumah gitu. Ketika ada jaringan internet melalui wifi ataupun data mobile data kita, itu bisa dipilih mau ketika ada jaringan koneksi internet melalui wifi atau melalui mobile data, itu bisa diaktifkan. Jadi bisa dipilih biar pakai data nggak habis, ya udah pakai wifi aja. Ketika connect wifi handphone kita, maka baru dia akan backup langsung ke storage NAS seperti itu. Nah, masalahnya masalah jangka panjangnya gue tahu nih. Ya, ini gue selalu nyala nih karena gue di rumah juga pakai ini, pakai ada UPS. Gue memang di rumah pakai UPS. Ya udah pakai UPS lah ya. Di rumah gue ada pakai UPS. Nah, yang mana aja yang gue konekin ke UPS itu ada. Kalau disk kan rentan ya. Ya intinya gue ada UPS lah ya. Ada UPS. Jadi ini ke UPS, jadi ada listrik ke UPS. Ini ke UPS juga. Intinya lah. Yang paling apes internet modem gak ke UPS. Kenapa? Percuma juga internet atau modem ke UPS karena jaringan sekarang kalau nggak salah kalau mati lampu internetnya mati juga gitu sih. Seperti itu. Jadi yang UPS nih PC switch gue biar tetap nyala, terus sama storage NAS. Gue ke UPS ini biar kalau lagi kerja nggak kaget gue kalau mati, bisa sempet nge-save dulu. Terus sama ini juga nggak cepet rusak ya. Ya nggak cepet rusak lah, bisa kita matiin dulu. Seperti itu. Oke. Berarti kendalanya terkait di kalau ini penuh, gue backup ke sini. Kalau jadi alurnya berarti satu arah nih. Kalau ini penuh, baru gue masukin ke sini. Gitu. Tapi jeleknya adalah ini nggak direct ya. Sorry. Dia nggak direct tapi lewat switch ini dulu. Nah, kendalanya adalah ini dia nggak redundant ya. Makanya apa ya? Jadi kalau gue yang udah gue kerjain masukin sini deliver, ya kan? Tapi namanya fungsi backup ya. Gue ada kalau di sini udah baru pindahin sini. Jadi ini hapus masuk sini, ya kan? Tapi gue tetap ada kekhawatiran ya. Gue maunya ini gue gedein lagi. Jadi proses kesininya nggak sering-sering ya. Di sini gue punya yang 4 tera. Cuman menurut gue masih kurang gede dan kurang advance, ya. Kan nah sekarang itu ada. Coba sebentar. Nah ini kan tahap awal nih. Nah yang gue pengen upgrade itu adalah gue mau bikin NAS yang lebih proper, yang gue mau menghilangkan fungsi yang backup ke sini nih. Seperti itu. Nggak hilang sepenuhnya kali ya. Jadi gue mau sebentar, ini tetap ada. Ini tetap ada. Tapi yang mau gue lakuin adalah
Hmm, ini ya intinya upgrade berikutnya adalah yang storage NAS ini dia punya fungsi RAID gitu. Redundant Array Independent Disk gitu. Jadi dia ada beberapa disk, beberapa storage di dalam satu sistem penyimpanan, di mana kalau disk satunya gagal dia ada disk 2, disk 3 dan seterusnya yang membackup dokumen kita. Namanya RAID ya. Mungkin gue pakai RAID 1 ya atau RAID berapa lah ntar yang sesuai. Sehingga kalau ada rusak disknya, disk yang lain masih tetap membackup tanpa harus gue ribet-ribet pindahin ke eksternal kemana. Seperti itu. Dan yang kurang bagusnya adalah di sini dia nggak hot swap yang existing gue punya. Kalau yang plan gue yang berikutnya dia itu yang punya multiple disk yang bisa write dan hot swap gitu. Jadi kalau disknya rusak tinggal plug and play ganti disk, udah langsung jalan di sistem. Seperti itu. Ada yang punya ide lebih bagus atau ada punya pertanyaan? Silahkan ditulis di kolom komentar.